Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Nurmalasari dengan NIM 0309193135. Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 4 semester 6. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif. Baiklah, materi yang akan saya jelaskan mengenai paradigma dan landasan filosofis penelitian kualitatif. Yang pertama, pengertian penelitian kualitatif. Pengertian penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan dalam melakukan riset yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Pelaksanaan riset ini bersifat naturalistik atau yang bersifat alami. Riset ini disebut dengan naturalistic inquiry, field study, atau studi observasional. Oleh karena itu, penelitian ini tidak dapat dilakukan di dalam ruangan laboratorium, melainkan dapat dilakukan dengan cara melakukan di lapangan secara langsung atau terjun langsung ke lapangan. Dan penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang bersifat deskriptif. Yang kedua, pengertian paradigma. Paradigma adalah perspektif riset yang digunakan peneliti yang berisi bagaimana cara pandang peneliti untuk melihat realita, bagaimana mempelajari fenomena, cara-cara yang digunakan dalam penelitian, dan cara-cara yang digunakan dalam menginterpretasikan temuannya. Paradigma penelitian ini menentukan masalah apa yang akan dituju dan tipe penjelasan apa yang dapat diterimanya. Ada 4 jenis paradigma yang bisa dilakukan dalam melaksanakan penelitian. Yang pertama, paradigma positivistik atau post-positivistik adalah menekankan penelitian yang datanya menggunakan hasil pengukuran. Hasil pengukuran itu berbentuk seperti angka. Oleh karena itu, penelitian yang menggunakan paradigma ini datanya bersifat kuantitatif. Karena datanya bersifat kuantitatif, maka memiliki data-data yang berskala. Skala itu disebut dengan skala pengukuran. Dan skala pengukuran itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada skala nominal, yang kedua itu ada skala ordinal, yang ketiga itu ada skala interval, dan yang keempat itu ada skala rasio. 2. Paradigma konstruktivis. Paradigma ini adalah kerangka berpikir penelitian yang pelaksanaannya menggunakan penelitian yang bersifat ground atau penelitian yang langsung membumi, atau bisa dikatakan sebagai penelitian yang terjun langsung ke lapangan dalam rangka untuk memperoleh dan mengumpulkan data-data, dan data-data tersebut terbentuklah sebagai kalimat, dan data tersebut dikatakan sebagai data kualitatif. Yang ketiga, paradigma transformatif. Paradigma ini adalah penelitian yang bisa menggunakan data kuantitatif dan bisa juga menggunakan data kualitatif. Yang keempat, paradigma pragmatis. Paradigma ini adalah penelitian yang menggabungkan atau mencampurkan metode-metode penelitian yang menggunakan data kuantitatif dan metode penelitian yang menggunakan data kualitatif, atau menggunakan metode-metode yang sering kita dengar dengan metode campuran. Ada 4 landasan filsafat penelitian kualitatif. Yang pertama, ontologi riset. Ontologi riset adalah asumsi yang penting tentang nilai dari fenomena dalam penelitian. Jika riset mencari dan menemukan, maka hasil riset adalah alat yang membangun ilmu dalam menjelaskan dan mendeskripsikan kebenaran. Yang kedua, ada epistemologi riset. Epistemologi riset adalah penelitian yang mendekatkan diri pada objek yang akan kita teliti
atau meneliti bagaimana sikap manusia tentang kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan. Karena ini model penelitian kualitatif, maka manusialah yang menjadi objek yang akan diteliti oleh para peneliti. Yang ketiga ada aksiologi riset. Aksiologi riset adalah bagaimana para peneliti mengimplementasikan asumsi di dalam praktek sesungguhnya. Dan tujuan dari asumsi itu adalah untuk menguji relevan teori atau pendapat pada tingkat kebenaran. Dan yang keempat itu ada metodologi. Metodologi adalah asumsi tentang bagaimana seseorang berusaha untuk menyelidiki dan mendapat pengetahuan. Metodologi memiliki ciri-ciri induktif yang dipengaruhi oleh pengalaman peneliti dalam mengumpulkan atau menganalisis dari data. Demikianlah yang dapat bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq